di Sanggama. Ini bukan sekedar channel YouTube. Ini adalah ruang jiwa. Tempat di mana kamu boleh jujur tanpa rasa takut. Tempat di mana kamu boleh berbicara apa adanya. Tadi mungkin Om bilang bahwa ada trauma, lalu muncul kesadaran gitu ya. Trauma itu sebagai penghubung ke kesadaran. Betul. Ini mungkin aku agak keinget sama konsep psikologi. Namanya itu post traumatic growth. Oh iya, karena Nada juga ini ya, mahasiswi psikologi ya? Betul. Okay. Nah, pertumbuhan pasca trauma ini, post traumatic growth ini, dia itu terjadinya pertumbuhan gitu kan, karena trauma yang didapat. Jadi itu nyambung tuh Om ke kesadaran tadi. Gitu sih. Nah ini jadi Om jadi terkonfirmasi gitu ya. Tanpa Om berusaha mencari konfirmasi atau memvalidasi, ternyata terkonfirmasi dan jadi valid gitu. Jadi apa yang Om dapatkan dengan cara Om, bahwa Om tuh punya keyakinan gini, psikologi modern gitu ya, psikologi modern saat ini, karena psikologi juga berkembang. Justru psikologi modern itu menyentuh ranah tanda kutip spiritual atau rohani, seperti itu, semakin erat. Dan sains menyatu gitu, menyatu dengan apa yang dikatakan oleh ajaran nenek moyang dulu di Nusantara ini. Malah bisa terbalik tuh. Jadi psikolog malah sudah menyatu dengan spiritualitas Nusantara. Sains menyentuh spiritualitas Nusantara. Seperti contoh misalnya kalau di kita nenek moyang dulu sering bilang bahwa pohon itu punya roh, bisa diajak ngobrol, bahasa orang kampung kan, tradisional tuh. Tapi dengan sains, pohon itu bisa berkomunikasi dengan zat yang apa namanya, Om lupa, sempat ada lewat gitu di sosmed gitu. Nanti mungkin bisa disearching lah saudara-saudara atau semua yang tahu. Terus ada metode lagi gini dah. Kita tuh ada kebiasaan bakar minyak. Nah, bukan hanya bagi orang-orang tanda kutip modern, bagi orang yang melakoni pun, membakar pun, jarang saat orang sedikit tahu makna atau inti secara saintifik dan mentalnya atau psikologinya. Jadi yang Om dapatkan ketika bakar kemenyan itu, justru itu adalah penghubung atau konektor frekuensi vibrasi kita untuk masuk dari fisik ke metafisik, ke roh gitu. Nah, ternyata itu di Amerika dikembangkan menjadi geoengineering kalau nggak salah. Nah itu mereka menciptakan chemtrail, tapi mereka membuat lebih metode scope lebih luas, lebih besar, dan itu dibuat untuk teknologi HARP. Dan ketika Om menemukan itu, oh ada artikelnya yang menyatakan dan sesuatu pun ada. Nah betul, jadi Om bilang bahwa psikolog kenapa jadi sekarang itu malah menyatu, karena tadi post traumatic growth. Nah, Om menyebutkan bahwa luka traumatik itu gerbang kesadaran. Karena kesadaran itu ada dua, yang bangkit dari dalam diri langsung, ada yang bangkit dari luar. Nah, kalau luka traumatik itu kan dari luar tuh, tanda kutip ya, dari sakiti, dikecewakan, dikhianati gitu. Itu dari luar dihantam ya, supaya kesadaran kita tumbuh. Nah, kalau yang dari dalam itu dia, kalau istilah Om pernah tahu juga dari Kanada kan, ada istilah mental age, gitu, ya kan, pertumbuhan kedewasaan si mental dan psikologinya. Nah, dia usia, perhatikan ya sekarang, gen alpha, ya segala macam, mereka tuh bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang orang tuanya nggak bisa jawab. Bahkan Gen Z tuh sudah mulai begitu kan. Nah itu sebetulnya adalah pertumbuhan spiritual atau kesadaran dari dalam, gitu. Dia ada dua. Nah, itulah yang membuat Om jadi turun gunung lagi. Berarti oh ternyata apa yang saya dapatkan, yang Om dapatkan ketika di gunung, di goa, ternyata loh nyambung ya, berkorelasi ya dengan sains, dengan psikologi.
Justru malah aneh kayak, "Oh, ini kok saya," atau kalau bahasa kerennya, "Kok gue gini?" Kayaknya kalau teman-teman gue atau senior-senior gue yang lain kan enggak deh, gitu. Mungkin untuk mengkonfirmasi aja nih, mengkonfirmasi lagi bahwa post traumatic growth ini itu ada alat ukurnya. Ada alat ukur? Ada alat ukur. Keren, nah itu psikolog tuh kerennya gitu deh. Alat ukur ini itu ada 5 aspek. 5 aspek. Dan 5 aspek itu salah satu aspeknya itu perubahan rohani. Oke. Dan akan ditambah jadi 6 aspek. Aspek satunya adalah perubahan spiritual. Ternyata. Aspek satunya. Aspek yang akan ditambahkan ini. Seperti itu. Jadi ini berkorelasi nih, Om, gitu kan, antara si ilmuwan ini dengan si ranah spiritual. Berarti sesuai kan pemahaman Om tadi bilang bahwa spiritualitas itu adalah keseharian kita sehari-hari. Kalau ada seorang ibu yang ibaratnya membuat masakan untuk anaknya dengan penuh cinta kasih, menyapu dengan penuh kesadaran, artinya menyapu itu ya memang ini kegiatan sehari-hari yang harus kita lakukan tanpa mengeluh, wah kotor lagi gitu. Tanpa menjadi beban, berarti dia sudah berspiritual. Seorang dosen yang mengajar, seorang mahasiswa yang mendengarkan, gitu, itu spiritual. Apapun tidak ada yang bukan spiritual. Martabat, gitu, karena kesadaran. Seperti misalnya di jalan tuh Jakarta banyak kan lampu merah, gitu kan. Pas lampu hijau dikit, tiut. Terus maju yang di depan, padahal kan semua juga pengen maju ya. Nah itu betul-betul spiritualitas, kesadaran. Berarti apakah mindfulness itu juga bagian dari kesadaran? Iya. Berarti sehari-hari kita mindful menyapu, kita mindfulness makan, itu juga bagian dari kesadaran. Kesadaran bagian. Makanya sekarang yang lagi metode yang lagi familiar di Indonesia, disantul dari barat, dari luar, adalah meditasi mindfulness. Ada mind, body, spirit gitu kan. Tapi itu bagus sih, cuman Om menemukan dari ajar Tio Sunda itu yang lebih dalam ternyata, yang bisa dikolaborasikan. Apa itu? Di kita itu ada cipta. Cipta itu dasar dari sebuah akal cara berpikir sehingga timbul pikiran, gitu. Ada cipta, ada karsa. Karsa itu kehendak, gitu. Cipta, karsa, gitu kan. Ada rasa, bukan perasaan tapi rasa. Ada jiwa, ada raha, dan lain sebagainya, ada tata salira dan sebagainya. Dan kita ada sebuah, kalau mungkin ya dikorelasikan dengan metode ajaran nenek moyang kita. Di kita tuh ada teknik menekung atau hening, namanya karaseda. Karaseda itu sebutlah kalau simpelnya adalah menyelaraskan ego. Kalau kasarnya membunuh pikiran gitu, dan enggak sih. Gitu. Kalau diterjemahkan secara plak banget. Karena itu pikiran, seda itu mati, mematikan pikiran. Nah ini kalau dikorelasikan, ini seperti mindfulness, padahal kepada kesadaran utuh. Akhirnya keluar kebijaksanaan. Ada kita karaseda. Itu hubungannya dengan mindfulness tadi. Itu sih. Apakah apa ya? Ini seru nih, kamu juga nggak nyangka obrolannya awal dari curhat, karena ada yang pengen ngobrol, terus ditertawakan, jadi seperti ini isinya. Ini episode pertama, dan ini contoh juga ya. Jadi mungkin di luar sana kan ada juga banyak yang berperan kan malu ya, masa aidu, tapi segala macam. Enggak seperti itu sebetulnya, gitu. Nah landasan dari curhatnya begitu, ternyata karena basicnya, karena ada mahasiswi, psikolog, dan dengan ngobrol, nah ini ada obrolan ini. Iya. Gitu. Bisa nyambung gitu. Bisa dan adalah value lah mungkin ya. Iya. Itu sebagai cerminan ya. Nah, yang lain. Iya gitu sih. Ada lagi apa nih yang mau dicurhatkan nih? Selain itu atau malah itu jadi tertarik soal ininya nih kayaknya ya. Iya. Mungkin aku tuh mau ke arah mindfulness gitu. Oke, meditasinya ya. Iya, meditasi mindfulness ini tuh bisa dimulai dari mana sih? Dimulainya adalah gampang. Ketika kalau aplikasinya nih, kita bisa menyimpan ucapan di belakang pemikiran. Ucapan di belakang pemikiran. Misalnya,
kita akan tahu nih apa yang harus kita sampaikan, kita obrolkan kepada siapa, saat seperti apa. Itu kondisi salah satu kondisi mindfulness. Jadi ketika ini saya ucapin nggak ya? Aduh, kalau saya ucapin ini sebelah belakang mungkin dia sakit hati, mungkin saya dijauhi, atau mungkin jadi perdebatan sampai berantem. Oh, kalau begitu ya udah saya nggak usah ngomong, diam. Makanya ada terkadang diam itu jawaban. Tapi ada juga dengan, oh saya jawab dengan ibarat aja deh. Saya jawab dengan majas. Nah itu mindfulness, aplikasi mindfulness. Jadi menyimpan ucapan di belakang pemikiran. Jadi sinkron nih antara si otak kita nih, hipotalamus amigdala, terus sini dengan ucapan tuh nyambung. Berarti seperti ngobrol dengan diri sendiri gitu. Yes. Dan apakah ngobrol dengan diri sendiri ini berlangsung terus dilakukan atau ada stopnya? Itu seperti apa sih? Kalau yang melakukan itu nggak ada stop, terus dilakukan. Tapi yang intens, benar-benar intens, itu ada tekniknya gitu. Jadi ada beberapa teknik bagaimana kita mengenali si pikiran, ngobrol dengan si pikiran kita sendiri, ngobrol dengan si tubuh gitu. Ada teknik yang kalau Om lakukan ketika di kelas dibimbing, ada metode namanya ngariksa gitu. Ini luas banget ada. Nah itu ini yang Om maksudkan, bukan berarti Om mendeskripsikan mindfulness tidak dalam ya, tapi ini bisa melengkapi mindfulness. Karena tujuannya sama, mencapai kesadaran murni. Nah kalau kesadaran murni adalah kesadaran yang tidak terintervensi gitu. Jadi kalau misalnya kesadaran murni nih, tapi dia ada kesal, ada benci sama kelompok atau apapun tertentu di luar sana, berarti belum murni. Karena kalau murni itu tidak ada, dan dia bisa berkolaborasi dengan siapapun. Jadi kalau ngobrol, ini sekarang lagi ngobrol juga. Kayak Om lagi ngobrol mana, tapi di sini ada tuh. Dan ini kayak melebar ngobrol jauh nih, gitu. Jawabannya apa? Tadi udah itu aja. Kenapa banyak ngomong gitu? Kayak gitu. Iya. Tapi ngobrol ini tuh ngobrol dalam diri sendiri tuh kan dilakukan setiap hari ya. Capek nggak sih? Ada capeknya nggak? Ada jenuhnya nggak? Karena kan ada. Pasti otak itu terus berpikir gitu. Nah, ini bedanya dah. Yang capek itu, yang letih itu tubuh. Gitu. Kenapa nyambung? Karena metode yang Om ngobrol dengan tubuh itu dengan tubuh. Gitu. Contoh misalnya, ada salah satu metode yang hampir sama dengan mindfulness barat atau yang lain. Kayak misalnya memeluk diri. Gini, sering kan ya? Iya. Anda pernah tahu nggak? Tahu. Nah, yang Anda ketahui apa coba? Yang aku tahu sih biasanya memeluk diri gitu, terus sambil kayak ngobrol sama diri sendiri gitu sih, berterima kasih pada diri sendiri, kayak gitu sih. Pernah melakukan nggak? Jujur enggak. Karena lebih ke arah apa ya, malu gitu rasanya tuh, kayak awkward gitu sama diri sendiri gitu. Melakukan hal itu tuh awkward sih gitu. Nah, apa awkward tuh? Kenapa awkward ya? Mungkin belum terbiasa. Bisa. Apakah ada perspektif atau informasi dari luar yang kayak misalnya orang gila ngobrol sendiri? Atau gimana? Ada nggak yang seperti itu? Ada sih. Ada pasti. Ada ya. Nah makanya hal seperti itu sebenarnya privasi dah. Nah tapi kan ini kita obrolkan sebagai salah satu pematik, karena di luar sana banyak yang seperti itu dan itu privasi. Cuma Om pernah bertemu dengan seseorang yang ketika Om beritahu ini, oh iya saya sering melakukan itu, saya sering ngobrol sama diri dan meluk diri. Terus Om nanya, gimana caranya? Apa yang dikatakan? Ternyata yang dikatakan dia itu menurut Om ya, enggak, bukan seperti itu. Contoh misalnya gini, dia memeluk diri gitu, betul, saya terima kasih diriku, mohon maaf diriku gitu. Terima kasih kamu telah mengingatkan bahwa orang itu jahat dan saya tidak mau bertemu dengan dia, jaga saya dari dia. Enggak, bukan itu gitu. Dari seperti itu Om tahu,
bukan seperti itu. Justru kalau itu bukan ngobrol dengan diri, justru itu adalah memberi makan si ego. Oke. Dan di situ terjadi penolakan. Karenanya banyak orang yang sebutlah dia dalam spiritual mencari jati diri, tapi malah lupa diri. Insecure-nya malah tambah, paniknya malah tambah, gitu. Merasa diawasi, aduh gak nyaman orang itu, sampai harus ngumpet pakai topeng. Itu kesalahannya. Akhirnya Om kasih tahu bahwa tapi nggak kasih tahu full ya, gitu, karena dia udah sangat yakin dengan apa yang dilakukan. Berapa hari nggak ketemu, terus Om bilang coba ganti deh kata-katanya. Karena kalau ketika kamu terima kasih, kamu memberitahu saya ternyata orang itu buruk ya bagi saya, jahat ya bagi saya, jauhkan saya dengan orang-orang seperti itu. Enggak, bukan gitu, gitu. Terus gimana? Nah kalau Om ketika memeluk diri itu, dan ini bukan langsung ke sini loh, ada tahapan-tahapan lain. Oke. Gitu. Ada yang Om lakukan berkala. Ada selama 21 hari nggak boleh putus tuh. Waktu-waktu tertentu. Dan itu bisa dilakukan kayak misalnya seperti ini, bisa awal mungkin 1 menit dulu, 3 menit, 8 menit, sampai 18 menit. Dan dibiasakan nulis jurnal. Nah simpelnya adalah mungkin kalau nanti misalnya kalian mau coba juga langsung meluk juga nggak apa-apa. Dan yang pertama itu ya kita justru ucapin mohon maaf. Mohon maaf, diriku selama ini ternyata saya salah. Gitu, akui dulu kesalahan. Nah bedanya menghakimi itu menambahkan. Contoh misalnya ketika dapat sesuatu, iya saya salah, iya emang saya mah bego, saya tolong, kenapa masih percaya aja sama dia. Nah itu nambahin, itu menghakimi diri. Tapi kalau misalnya sesuatu hal kita sadari, nah makanya kuncinya sadari. Contoh misalnya, gimana sih simpel menyadari itu? Ketika misalnya di hati kita, intuisi kita sudah berkata, nurani kita tuh, oh, duh gak enak ya kalau kesana kayak malas. Tapi coba dulu deh. Terus di pikiran udah macam-macam ada muncul. Ketika misal terjadi, duh, harusnya kan aku nggak boleh gitu ya. Kan dia jadi gitu, atau gue jadi rugi, saya jadi rugi nih. Nah itu kan menyadari tuh. Nah ketika itu, dan ada yang tidak kita sadari, makanya perlu kalau pakai sapaan dulu. Bisa kalau di Jawa Barat, Sunda, Sampurasun. Nah yang Muslim boleh pakai salam masing-masing, hebat. Gitu, jadi terima kasih, dan itu boleh pakai bahasa Kulon Nuwun, Matur Nuwun, Arigato, bebas gitu. Sesuai bahasa masing-masing. Yang pertama adalah mohon maaf dulu. Mohon maaf diriku, ternyata selama ini saya salah. Baru terima kasih ke diri. Karena kamu sudah mengingatkan bahwa aku salah dan kamu tidak pernah pergi. Aku terima semuanya, terima kasih. Kamu sudah hadir, baik aku ingat ataupun tidak pada dirimu. Aku pernah merasa awkward mau ngobrol sama kamu. Dengan itu, terima kasih segala macam. Dan tidak satupun kata-kata yang jangan terima kasih kamu sudah mengenalkan dia. Jauhkan orang-orang seperti itu, enggak, itu ego. Maka akhirnya, kalau yang Om rasakan adalah tidak ada satu orang pun yang pernah melukai atau menyakiti Om. Ternyata Om terluka, sakit, itu karena Om mengundang sendiri. Om bisa mengundang ekspektasi Om terhadap orang itu, gitu. Jadi kita suka berekspektasi, kita mencintai atau menyayangi atau lihat orang itu sesuai karakteristik kita. Ketika tidak sesuai dengan karakteristik kita, dengan harapan kita, sakit kita, dan kita gampang mengalahkan keluar. Malah kita yang sudah keluar, makanya minta maaf. Gitu salah satunya. Dan banyak metode yang lain sih. Itu jalan cara. Berarti step pertamanya minta maaf, step keduanya berterima kasih. Berterima kasih. Iya. Ada nggak afirmasi positif yang dilakukan? Kalau Om sih tidak berafirmasi. Justru kalau Om tuh ketika udah terima kasih semuanya ke diri, terus lanjutkan terima kasih ke orang tua, ke kakek, nenek, buyut gitu kan. Baru terima kasih sebutlah ke Tuhan, atau di Islam disebutnya Allah dan lain sebagainya, itu masing-masing gitu. Kalau kita biasa menyebut Gusti, guru sejati gitu. Yaitu diri kita sendiri, si ruh itu. Lalu berterima kasih kepada apa? Pada semesta yang besar. Nah setelah terima kasih, kalau di bahasa Indonesia kan Om biasa suka gini,
silahkan, aku serahkan semuanya kepadamu, pada diri, kepada ini gitu ya, kepadamu, semuanya aku terima, silahkan, atau monggo kerso kalau pakai bahasa Jawa gitu. Silahkan aku menyerahkan semuanya kepadamu, mau apa dan bagaimana seperti apa, karena kau maha yang lebih mengetahui dari itu semua. Aku menerima itu semua dan tetap bimbinglah, temanilah aku. Udah, jadi nggak ada afirmasi gitu. Kalau untuk ranah kesadaran, karena kalau meditasi itu ada dua kan, ada pengosongan atau dekonsentrasi, ada konsentrasi. Nah kalau mindfulness kayak The Secret, Rhonda Byrne gitu kan, itu arahnya ke afirmasi kebanyakan. Salah enggak, karena Om juga kadang suka afirmasi tapi untuk ranah tertentu, untuk mencapai sesuatu. Untuk masa depan diafirmasikan, tapi bukan kata-kata ya, tapi lebih kepada rasa. Contoh misalnya, kalau afirmasi ada yang berhasil ada yang enggak, dan rata-rata yang berhasil tidak akan memberikan yang aslinya. The Secret misalnya, juga dulu praktek pada di asuransi. Kalau kamu punya mobil, bayangkan mobilnya, rasakan. Ingat, tetap dirasakan kan, rasakan tapi itu ada. Kalau afirmasinya pikiran tidak berasa. Atau misalnya, ketika sekarang nih, Randa punya mobil nggak? Enggak. Om juga nggak? Oke. Terus afirmasi nih, saya punya mobil, saya punya mobil. Itu afirmasi kan? Iya. Tapi itu akan patah dengan realita. Ketika tiap hari kita naik kereta, naik Jaklingko, patah kan? Nah itu Om ganti. Jadi afirmasinya lebih dalam itu Om ini. Sebut nama Om sendiri, nama asli sesuai nama diberi orang tua. Terus tanyakan, gimana rasanya kamu punya mobil, gitu. Gimana rasanya kamu punya mobil, gimana rasanya kamu, maka itu akan terus ketika kamu melihat siapa, gitu. Nah ketika tanya gimana rasanya, itu tubuh, reaksi kimia tubuh merespon biasanya, dan apapun terjadi di tubuh kita. Entah ada yang kayak bisa sampai merinding, dan itu sensorik tubuh sebetulnya, bisa sampai kayak ada memuai ya sini. Kok timbul endorfin, dopamin, kayak seneng ya, bahagia ya. Nah ketika itu terjadi, maka kita terkoneksi sama semesta, sama alam, dan biarkan alam sendiri yang menjadikan. Waktunya kapan? Gantung kita layak atau tidak dan selaras tidak, agar tidak apa? Tidak dipatahkan oleh harapan dan ekspektasi. Aku bisa, aku kaya. Pas lihat, ya patah sendiri kan. Nah itu sebutan celah dari afirmasi. Makanya banyak kan yang muncul tuh kayak motivator bilang ini kehidupan aslinya kayaknya bubar semua kecewa. Nah iya sih, mungkin aku mau curhat dikit nih tentang afirmasi. Jadi dulu tuh memang kan ada zaman-zaman yang motivator banyak, terus afirmasi positif terus gitu kan. Aku ngikutin tuh. Pasti. Terus akhirnya tapi itu tuh seperti kayak halu sendiri. Nah, gitu ya. Jadinya kayak kok terlalu menghayal ya, gitu loh. Jadinya kayak tidak dekat dengan realita gitu, atau terpatahkan dengan realita gitu. Realitanya misalkan aku pengen sekolah ke Harvard, ya udah coba bayangin sekolah di Harvard, coba print logo Harvard, tempelin di kamar gitu kan. Aku pernah ngelakuin itu, tapi apakah kejadian kuliah di Harvard? Enggak juga, malah gitu kan. Terus itu tuh akhirnya seperti apa ya? Ya gitu, halu gitu. Apakah ini masalah dari afirmasi? Sebetulnya kalau bilang masalah bukan, tapi celah. Atau celah itu kayak hole, kayak ada jembatan yang putus. Nah biasanya kalau para motivator atau seperti bilang gitu, kamunya kurang yakin. Iya. Maka tidak terjadi. Buktinya saya, teman saya, gitu kan. Padahal bukan itu kalau. Ini tanpa menyalahkan motivator ya. Ini hanya melengkapi sebetulnya. Jadi kalau misalnya metodenya salah, ya aku salah gitu maksudnya. Gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya itu celah. Betul kata tadi Nanda. Ya kan Om aja dulu zaman dari telemarketing asuransi sampai supervisor asuransi, tempelin semuanya sampai ketika Om melek ini di atap, set mobil Ferrari.
nengok sini mobil, sini gitu. Tapi dengan memang itu harus didukung dengan kerja keras kita juga kan. Oh, luar biasa. Ketika nggak tercapai, patah kan. Iya. Malah tidak jarang orang yang putus asa, depresi sampai ODGJ. Karena afirmasi itu. Gitu. Nah, sebetulnya salah afirmasinya itu apa? Enggak, bukan. Cuman mungkin dia kurang tepat menangkap sebuah afirmasi. Karena betul, tidak dekat dengan realita. Akhirnya seperti halu kalau bahasa sekarang. Jadi kan nggak pada kesadaran kenyataan. Makanya Om bilang bahwa, kalau para motivator atau siapa yang bilang, kita harus berpikiran positif. Kalau Om enggak, bukan. Kita tuh harus berpikiran netral, realistis. Optimis, terlalu optimis tidak bagus. Pesimis apalagi. Jadi bagaimana? Berpikirlah realistis. Jadi ketika afirmasi hadir padamu, kalau Om saya gitu. Ketika misalnya aku kaya raya, aku berlimpah ruah, gitu. Itu afirmasi. Dan bisa jadi membunuh atau mematahkan dan malah membuat si luka ini jadi tambah besar atau jadi ada luka. Makanya Om gitu. Gimana regenerasi ya? Kamu kaya raya. Hasilnya gimana? Dia nikmatin apa? Coba deh, Anda sekali lakukan. Apa yang akan Anda mau misalnya? Ganti afirmasinya. Tanya ke dirinya, sebut nama lengkapnya. Gitu. Dalam hati aja. Ada nggak yang berubah mulai? Yang mau lakukan itu. Jadi dibuat pernyataan jadi pertanyaan. Yes. Gitu ya. Karena itu yang lebih mendekatkan kepada realita menurut Om. Oke. Dan menarik realita yang belum terjadi. Jadi harapan tetap ada, nggak dihilangkan, tapi tidak memperbesar harapan sampai melupakan kenyataan. Mungkin aku mau kita juga dikit gitu. Sambil minum dah. Ini iya. baru ada air bening karena belum ada sponsor masuk buat blocking iklan. Baru episode pertama. Gimana? Sebenarnya gini, aku tuh selalu dihadapkan dengan pemikiran yang katanya negatif. Oke. Tapi bagiku itu realistik. Oke. Misalnya apa sih gitu kan? Misalkan ketika aku skripsi tapi judulnya ditolak terus. Atau aku skripsi tapi dapat dosen yang tegas banget gitu kan. Tegas, susah dihubungi, susah dicari, udah perfeksionis pula gitu kan, judulnya ditolak terus gitu. Tapi orang-orang tuh bilang nggak bisa, kamu tuh harus berpikiran positif, ini pasti judulnya mau diterima. Tapi aku dihadapkan realita bahwa dosenku itu perfeksionis parah, teman-teman. Perfeksionis parah, teliti gitu, tegas pun. Jadi bagiku afirmasi positif atau kata-kata positif itu ketika dibilang kamu harus berpikiran positif bahwa kamu akan diterima judulnya, itu tuh seperti patah dengan realita. Iya, karena kan kata-kata positif itu sama seperti afirmasi. Iya. Makanya bisa gampang kayak misalnya contoh supaya kita tidak seperti tadi gitu. Ya teman-teman bilang kamu tuh berpikiran positif, kita akan terima, tapi kan realita enggak, itu begini, tinggal dirubah aja pernyataan dia jadi pertanyaan. Gimana rasanya kalau ternyata dosen yang perfeksionis ini, yang tegas ini, yang sudah diketemui, ternyata dia gampang aku temui, ternyata dia langsung menyetujui judul skripsi. Gimana? Seperti itu, agar tetap ada pada realita. Jadi kalau persoalan pikiran positif dan negatif, kalau Om lebih baik berpikir netral agar ada pada realita. Makanya Om tidak setuju dengan banyak orang bilang bahwa kita harus membuang pikiran negatif, atau bahkan ada bilang membuang energi negatif. Kita harus selalu positif, tarik energi positif. Menurut itu nggak adil. Karena secara saintifik, science yang paling simple, ini lampu menyala
Karena apa? Ada kabel negatif dan kabel positif yang seimbang arusnya. Belum ada grounding, kan gitu. Bayangkan kalau kabel lampu ini cuma negatif dan negatif, nyala? Positif? Nggak nyala juga. Itu. Jadi Om tuh ketika meneliti sesuatu, mengalami sesuatu, lewat ceritamu, ada banyak jiwa di luar sana yang juga ikut sembuh. Ayo, sekali lagi yang niat, yang berminat, kirimkan email ke Reja Rahasia 108 atau ke nomor di bawah ini. Biarkan semesta berbicara lewat ceritamu. Ayo, buka jiwamu. Mari mengobrol, buka jiwamu. Mari bersama saya di Ruang Jiwa Sanggama, ruang jiwa yang tak pernah padam.